Ketok. Halo. Aku Oke, sip. Anak-anak, ini karena yang sudah gabung berapa ini? 1, 2, 3, 4. Sudah hampir separuh, sudah lebih separuh. Pak Eda bisa mulai aja langsung. Untuk mata pelajaran PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak kelas 1? Baik-baik, sehat semua? Baik. Alhamdulillah. Kelas 1 kabarnya semua baik-baik saja. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran PJOK hari ini anak-anak? Sudah siap? Yang keras, semangat. Alhamdulillah sudah siap semua. Seperti biasa. Nanti sebelum kita mulai materi pelajaran PJOK, sekarang kita pemanasan dulu semua. Digerakkan dulu badannya, tubuhnya, nanti ikuti ya. Ikuti gerakannya Pak Yanuar. Ayo semua sekarang bisa berdiri dulu. Semuanya bisa berdiri dulu. Yuk, kita pemanasan dulu, ayo. Ayo, berdiri dulu semua. Tetap semangat, berdiri. Oke, siap. Ya, oke. Ya, ayo semua berdiri dulu. Jangan duduk dulu, nanti ada waktunya. Ayo berdiri dulu, kita pemanasan dulu supaya badan kita sehat dan tidak kaku semua ya. Otot-otot tubuh kita pemanasan dulu lah. Itu jadi sudah siap. Seperti biasa, yuk kita mulai. Kita angkat tangannya ke atas yuk, ditarik yang keras yuk, yang keras. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke kanan yuk. Nah, sama badannya ditekuk, kepalanya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti yang kiri, ayo yang kiri. Tekuk. Nah, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk yang depan. Nah, ayo badannya ditekuk, tangannya tarik ke depan yang keras. Bungkuk, badannya bungkuk. Ayo bungkuk itu pinter ya, bagus. Sampai terasa, yuk. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip, pinter. Sekarang ke bawah seperti Pak Yana. Ke bawah ya. Bungkuk, tarik ke bawah tangannya. Oke, sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang betul, tapi sekarang seperti ini ya Pak Yana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip, pinter. Nah. Yuk, sekarang tangannya di pinggang. Nah, seperti ini. Tangannya di pinggang, badan lurus. Siap? Nah, oke. Ya, noleh kanan 2 kali, noleh kiri 2 kali. Oke, kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan patahkan. 1, 2, 3. Ayo patahkan. 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang atas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tetap seperti ini. Kanan 2 kali, kiri 2 kali ya. Badannya diputar kanan dan di kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip. Tangan di depan dada. Tangan di depan
depan dada semua seperti Pak Yanuar. Oke. Lihat Pak Yanuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Ayo terus. Sampai terasa tangannya. 5, 6, 7, 8. Sekarang yang kanan di atas. Seperti ini. Nah, tarik ke belakang. Kembali. Ya, bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Tarik lagi terus. 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Huruf S. Ini S. Saya ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Yuk, tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sip. Yuk, sekarang seperti ini. Kaki dibuka lebar, tangan dibuka lebar. Ya. Yuk, ya, dan Pak Yanuar. Itu ke bawah ya. Tangan kanan menyentuh kaki kiri, tangan kiri menyentuh kaki kanan. Ya, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 7. Nah, sudah. Yuk. Dan seperti ini ya. Lari di tempat. Ayo lari di tempat dulu. Lari di tempat semua. Ayo. Lari di tempat semua dulu. Ayo, lari. Agak cepat. Loncat. Oke, lari lagi. Masih 1. Lari lagi. Loncat lagi. 2. Sip. Lari lagi. Masih belum. Loncat lagi. Set. Sip. 3. Ayo. Kita loncat lagi. Lari lagi. Loncat lagi tinggi. Oke. 4. Lari lagi. Loncat lagi. Set. Oke. 5. Masih lari. Ayo. Loncat lagi. Set. 6. Masih kurang 2 lagi. Yuk. Lari lagi. Loncat lagi. 7. Kurang 1. Lari lagi. Loncat lagi. Set. Nah. Oke. Sekarang bisa duduk. Kakinya diluruskan. Habis ini materi Pak Yanuar akan tampilkan. Bisa ambil nafas semua dulu sambil duduk. Ambil nafas dulu, pelan-pelan. Bisa sambil minum-minum dulu. Siapa tahu ada yang haus, boleh. Nah, sambil nunggu ya. Sebentar lagi Pak Yanuar tampilkan materinya. Bentar ya, Pak Yanuar tampilkan materinya. Ya.
Tunggu sebentar. Nah, ini sudah kelihatan anak-anak? Sudah kelihatan materinya? Sudah. Nah, ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Ya. Apa itu? Ada tulisannya apa itu? Pengenalan apa? Pengenalan air. Pinter. Kalau pengenalan air, ada kata-kata air, biasanya kita olahraga apa yang berhubungan dengan air ini, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Renang. Pinter. Kalian suka renang enggak? Suka renang apa enggak? Suka. Pastinya semua itu suka dengan renang. Ya. Sekarang di sini Pak Heran akan menjelaskan tentang bukan materi renangnya ya, tapi untuk kalian itu adalah pengenalan air. Air dalam artian nanti kalian mengetahui atau memahami tentang apa itu renang dan apa itu bagaimana cara berenang yang betul. Nah, coba dilihat. Renang membuat badan menjadi apa? Sehat. Renang baik untuk pertumbuhan. Ya. Renang membuat badan lebih tinggi. Kalian ingin badan kalian lebih tinggi enggak? Enggak. Ingin. Jadi tentunya semuanya ingin badan lebih tinggi. Dan kebanyakan kalau anak-anak yang ingin badannya lebih tinggi, dia akan melakukan kegiatan berenang. Karena apa? Dengan berenang semua otot digerakkan dan membuat badan atau tubuh menjadi lebih berubah dan bergerak ya dari sisi pertumbuhannya. Ya. Dalam melakukan gerakan renang, ya kegiatan renang bagi pemula, jadi kelas 1 kalian ini termasuk renang untuk pemula. Ya. Untuk renang pemula diusahakan kalian melakukan di tempat yang apa? Dangkal atau yang dalam? Di sana. Untuk kalian pemula kelas renang harus di tempat yang dangkal atau yang dalam? Bahasa Jawa. Nah, dangkal itu citek. Nah, kalau dalam itu jeru. Ya. Jadi untuk kalian pemula kelas 1 yang bisa melakukan olahraga di tempat yang citek. Nah, sebelum berenang badan kalian dalam keadaan tidak sakit, ya. Jadi sebelum berenang kalian harus tahu kondisi tubuh kalian. Bukan saat itu lagi sakit atau sehat. Kalau sakit diusahakan nggak usah berenang dulu. Kalau sakit demam atau panas, terus kalian nekat untuk berenang, masuk airnya dingin dan tambah dingin nanti. Ya. Jadi yang pertama persiapan untuk berenang itu tubuh harus sehat dulu, ya, tidak sedang sakit. Terus yang kedua itu apa? Bisa dibaca? Langkah yang kedua? Halo? Apa itu? Renang di kolam yang tidak dalam atau dangkal. Ya, setelah persiapan renang, langkah yang kedua itu kalian masuk ke kolam, tapi kolam yang tidak dalam atau dangkal. Ya. Di situ ada urut-urutannya. 1 M artinya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, untuk kalian masuk ke kolam yang dangkal, dalamnya kurang dari 1 meter. Ya. Karena masih pemula. Ya. Kemudian yang ketiga itu apa, anak?
Pemanasan. Nah, biasanya kalian kalau sudah melihat kolam renang itu langsung gebur, biur, tidak pakai pemanasan dulu. Hah? Tubuhnya, tangannya, kakinya tidak digerakkan dulu. Padahal pemanasan itu sangat penting sebelum kita melakukan olahraga. Ya, tujuannya pemanasan itu apa? Untuk melemaskan otot dan menghindarkan kita dari cedera. Ya. Jadi pemanasan itu sangat penting ya sebelum kalian melakukan semua kegiatan olahraga. Tidak hanya berenang semua, ya, karena supaya otot-otot kita menjadi lebih lemas dan kita tidak gampang kena cedera. Ketiga. Sekarang langkah yang keempat. Apa itu langkah yang keempat? Bisa dilihat? Halo, siapa yang bisa jawab itu langkah yang keempat apa? Siapa yang bisa baca itu? Ayo. Jalan di jalan di kolam renang. Ya. Setelah pemanasan, kalian bisa masuk ke kolam renang. Tapi karena ini kalian awal atau pemula, pengenalan dulu air dengan cara apa? Jalan di kolam renang. Ya, ukurannya kalian ketika masuk ke kolam, kalau tinggi kolamnya itu melebihi dari leher kalian, keluar dulu. Cari yang setinggi dada. Ya. Ketika masuk kolam renang, karena masih pemula itu jangan masuk ke kolam yang tingginya setinggi leher kamu, tapi setinggi dada. Ya. Setelah masuk di kolam yang setinggi dada, kalian bisa lakukan gerakan jalan dulu, pengenalan sama air. Biasanya kan kalian ada yang takut dengan air, ada yang takut dengan dingin. Aduh Pak dingin, nah. Aduh Pak takut, Pak. Pelan-pelan ya. Jadi masuk, terus kalian pengenalan air dengan cara apa? Jalan keliling kolam pelan-pelan. Biasanya nanti kita itu lakukan bergandengan, ya semua. Gandengan keliling kolam sampai kalian kenal atau bisa mengenal kondisi kolam tersebut. Nah, selanjutnya, yang kelima itu apa, anak-anak? Latihan mengambil nafas di air. Nah, ini yang susah. Biasanya kalian kan kalau renang, wis pokoknya bermainnya jebur, wis main-main, itu istirahat atau yang lain sebagainya. Misalkan kalau nanti kita ada waktu, kita berenang, ikuti perintah. Ya, langkah-langkahnya supaya nanti kalian bisa berenang. Itu yang kelima, latihan mengambil nafas di air. Langkahnya dilihat. Berdirilah di kolam yang dangkal, badan dibungkukkan ke depan. Nah, badan dibungkukkan ke depan, dilihat. Nah, itu ada gambarnya. Sedikit paruhnya masuk air. Ya, kepala sedikit bisa masuk air. Ya. Kedua tangan lurus ke depan. Masukkan muka ke dalam air. Lalu kedua tangan ditarik bersama-sama ke samping bawah. Kepala diangkat ke permukaan untuk mengambil nafas. Ya, setelah itu, setelah kepala masuk, tangan lurus, itu kalau kalian menarik tangan kanan, berarti kepala menoleh ke kanan. Menarik tangan ke kiri, ke belakang, berarti kepala menoleh ke kiri. Begitu cara mengambil nafas di air. Ya. Biasanya kalian jebur, wis nggak tahu apa, enggak. Jadi teknisnya dalam berenang saat mengambil nafas di air, ya, ketika badan sudah bungkuk, tangan lurus, untuk mengambil nafas itu, kalau tangan kalian tarik ke belakang, berarti kalian harus noleh ke kanan. Tangan kiri kamu tarik ke belakang, berarti kalian harus noleh ke kiri. Begitu seterusnya untuk mengambil nafas dalam berenang. Dan langkah yang keenam, gerakan lengan dan tungkai di dalam air. Nah, ini gerakan mengapung. Yang A sama B ini gerakan mengapung. Contoh untuk gerakan mengapung dilihat. Untuk melakukan gerakan latihan mengapung, itu kalian berpegangan pada pinggir kolam. Tidak usah takut. Karena kalau kita dalam berenang takut sama air, kita tidak akan bisa. Jadi harus tenang dan tidak boleh takut dengan air. Itu syaratnya supaya kalian bisa
berenang, jangan khawatir. Kalian kan nanti pasti diawasi oleh Bapak Ibu guru ataupun instruktur yang ada di situ. Nah, terutama supaya kalian lebih mudah untuk mengapung atau berenang, yang harus kalian lakukan adalah keseimbangan antara gerakan kaki dan tangan itu harus dijaga. Ya. Dilihat untuk gerakan kaki. Nah, gerakan kaki secara bergantian. Kaki kiri bergerak ke atas, kaki kanan bergerak ke bawah. Ya. Jadi setelah kalian pegang pinggir dan itu ekstern lemas sampai terangkat ke atas. Setelah terangkat ke atas, baru bisa gerakan kakinya. Untuk gerakan kakinya, gerakannya bergantian antara kaki kanan dan kiri. Ya, bergerak dari atas ke bawah. Yang B, gerakan lengan. Nah, gerakan lengan itu hampir sama ketika kalian mengambil nafas di air. Tangan lurus, kemudian kalau tangan ditarik ke belakang, kepala menoleh ke kanan, tangan kiri ditarik ke belakang, kepala menoleh ke kiri. Begitu teknisnya. Ya, gerakan lengannya untuk berenang seperti itu. Nah, dan yang terakhir, mengapung dengan bantuan teman. Bagi yang takut atau yang tidak bisa untuk berenang di dalam air, bisa meminta bantuan teman untuk memegang. Aduh Pak, aku takut, gak wani, wedi kelelep, ya wedi tenggelam. Nggak usah takut. Berenang, kalau kalian takut, malah akan tenggelam. Ya, selama di situ masih ada Bapak Ibu guru atau instruktur, kalian harus tenang. Ya, tidak boleh takut. Kalau takut, malah kalian bisa tenggelam atau malah kelelep. Ya, jadi harus tenang. Karena apa? Itu pun kolamnya kan dangkal. Tidak mungkin kalian bisa tenggelam. Dan di situ juga ada Bapak Ibu guru. Ya, mengapung di air dengan bantuan teman. Nah, kalau dengan bantuan teman atau Bapak Ibu guru itu bisa memegang tubuh badan kalian, bagian perut, ya, sama paha itu dipegang, terus kalian latihan pergerakan tangan sama kaki. Seperti yang Pak Yana jelaskan tadi. Loh Pak, bagaimana gerakan tangan sama gerakan kakinya? Nah, gerakan tangan seperti tadi, gantian. Ya, lurus, ditarik ke belakang, tangan kanan dan kiri secara bergantian. Kakinya juga. Ya. Lupa apakah gerakannya harus sama dengan tangan dan kaki itu harus sama Pak? Tidak. Ya. Kalau gerakan kaki itu tidak boleh berhenti, karena gerakan kaki itu merupakan tenaga yang nanti dapat membantu mendorong kamu supaya bisa mengapung. Kalau kaki kalian berhenti, otomatis kalian nanti bisa tenggelam. Sedangkan kalau gerakan tangannya itu berfungsi untuk mendorong ke depan, ya, narik mendorong ke depan sehingga bisa renang lebih panjang jaraknya. Sampai di sini ada yang belum jelas anak-anak untuk pengenalan renang? Halo, kelas 1. Ya. Nah, ya, saya jelaskan ya. Oke lah, nggak apa-apa. Karena kalau renang ini kalau kita teori saja memang susah. Apa sih Pak ini Pak? Nah, seharusnya praktek, tapi kita belum bisa praktek karena kondisi seperti ini. Jadi Pak Yonan hanya bisa mengenalkan, menjelaskan. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bisa lakukan ya. Sementara ditahan dulu. Yang penting di sini kalian mengenal, bisa mempelajari, bisa tahu, oh kalau renang itu harus begini, oh gerakannya seperti ini ya. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau tidak ada nanti kalian ada tugas ini ya. Nah, nanti kerjakan ditulis buku tulis PJOK ada 5 soal. Jangan khawatir, setelah ini nanti materi akan Pak Yanuar share lagi di grup kelas 1 ya. Nanti bisa lakukan kerjakan sendiri. Oke? Mari ya, Pak Yanuar tutup dulu materinya. Nah, kita ketemu lagi. Oke. Gimana anak-anak ya? Sudah jelas ya? Karena ini nanti kalian
kelas 1, habis ini nanti keluar, kemudian dilanjut sama Pak Alawi. Materinya Pak Alawi untuk kelas 1. Ya, nah, nanti Pak Yana tutup, terus nanti langsung kelas 1 mengikuti materi Pak Alawi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Yanuar akhiri untuk materi PJOK atau pelajaran PJOK pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya, habis itu nanti kalian tunggu 5-10 menit, habis itu mengikuti Pak Alawi. Oke, selamat pagi, sampai jumpa anak-anak. Jumpa.